Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 23203861211054. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep sistem keuangan syariah. Nah, langsung saja. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti bunga, grahar, dan maisir. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Berikut penjelasan yang lebih terstruktur. Yang pertama itu pada sumber hukum. Nah, pada sumber hukum terdiri ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada Al-Quran, di mana kita sebut sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua itu adalah As-Sunnah atau hadis, yaitu ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu ada ijma, konsensus ulama, dan yang terakhir itu ada kias, analogi dari sumber-sumber hukum ulama atau sumber hukum-hukum utama. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan prinsip dasar keuangan syariah. Nah, keuangan syariah berlandaskan pada yang pertama itu ada larangan riba. Segala bentuk bunga pinjaman dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak. Keuntungan harus diperoleh melalui kegiatan usaha real, bukan dari uang yang diperjualbelikan. Yang kedua itu ada larangan grahar, ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi harus jelas objeknya, nilainya, dan syarat-syaratnya. Hal ini yang samar atau spekulatif dilarang. Yang ketiga itu ada maisir atau perjudian untung-untungan. Segala bentuk usaha spekulasi berlebihan atau transaksi yang mirip jual judi dilarang, seperti benting atau kontrak yang hanya bersifat tebak-tebakan. Yang keempat itu ada keadilan kemaslahatan. Semua transaksi harus membawa manfaat bagi semua pihak dan tidak menzalimi pihak lain, yang berbasis aset real. Yang kelima itu ada pada setiap produk keuangan yang harus memiliki dasar aset atau aktivitas nyata untuk menghindari manipulasi nilai. Selanjutnya itu kita beralih pada pembahasan instrumen dan produk keuangan syariah yang berbeda dari sistem konvensional. Produk syariah menggunakan akad-akad tertentu seperti mudharabah, di mana bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua itu ada musyarakah, kerjasama modal antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu ada ijarah, di mana sistem sewa atau leasing. Yang keempat itu ada murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kelima itu ada salam dan istisna, jual beli pesanan dengan pembayaran di muka atau bertahap. Adapun lembaga keuangan syariah, yang pertama itu ada bank syariah, di mana melayani tabungan, pembiayaan, dan investasi sesuai prinsip syariah. Yang kedua itu ada asuransi syariah atau takaful, di mana menggunakan konsep saling tolong-menolong atau ta'awun. Yang ketiga itu ada reksa pasar modal syariah atau saham, sukuk atau obligasi syariah, reksa dan syariah. Yang keempat itu lembaga zakat, wakaf, dan dana sosial, bagian penting dari ekosistem keuangan syariah.
untuk pemerataan kesejahteraan, dan yang terakhir itu sistem keuangan syariah. Yang pertama itu menciptakan keadilan ekonomi dengan menghindari eksploitasi. Yang kedua itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena berbasis sektor real. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang keempat, mendorong aktivitas bisnis yang etis sesuai nilai moral. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep sistem keuangan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Di Indonesia meliputi beberapa kategori utama yaitu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah, antara lain tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi tanpa riba menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, mudharabah, ijarah. Bank syariah menjalankan operasional dengan prinsip bagi hasil dan keadilan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank syariah. Ini mencakup perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan kredit leasing berbasis prinsip syariah melayani kebutuhan pembiayaan usaha kecil, menengah maupun individu. Contohnya adalah pembiayaan kendaraan syariah dan pembiayaan rumah syariah. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi yang beroperasi dengan prinsip gotong royong dan tolong-menolong berbasis syariah, menghimpun dana dari anggota dan memberikan simpan pinjam sesuai prinsip syariah. Yang keempat, lembaga asuransi syariah, melayani jasa asuransi sesuai dengan syariah dan menghindari riba, gharar, ketidakpastian, serta berpegang pada prinsip tolong-menolong. Yang kelima, pegadaian syariah. Pegadaian syariah, lembaga pegadaian yang menjalankan sistem gadai berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya dikenal dengan nama RAN yang bebas dari riba. Lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Mal, Takwil, BMT, unit simpan pinjam syariah, dan perusahaan modal fakturan syariah yang menyediakan jasa sewa guna usaha dan kartu kredit syariah. Secara garis besar, lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi lembaga bank syariah dan non-bank syariah dengan berbagai produk dan layanan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menginginkan layanan keuangan sesuai ajaran Islam. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri ketiga. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu akad syariah. Lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad syariah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam seperti mudharabah atau bagi hasil, kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, terus selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama. Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan proporsi modal. Selanjutnya ada murabahah atau jual beli. Transaksi jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup margin keuntungan. Selanjutnya itu ada ijarah atau sewa. Transaksi sewa menyewa aset di mana lembaga keuangan syariah menyewakan aset kepada nasabah dengan biaya sewa yang telah disepakati. Yang kedua ada pengawasan syariah. Lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan bahwa semua kegiatan, operasional, dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi.
Terus menjamin bahwa produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Terus yang ketiga ada investasi halal. Lembaga keuangan syariah hanya berinvestasi pada aset yang halal dan sesuai dengan syariah. Ini berarti bahwa investasi harus bebas dari kegiatan yang dilarang dalam Islam seperti industri perjudian, industri yang memproduksi atau mendistribusikan minuman keras atau narkoba, industri yang terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan atau masyarakat. Terus selanjutnya ada prinsip keadilan dan transparansi. Lembaga keuangan syariah menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Ini berarti bahwa semua informasi tentang produk dan jasa harus jelas dan transparan. Terus tidak ada praktik yang merugikan nasabah atau pihak lain. Terus semua transaksi harus adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada tujuan sosial dan ekonomi. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Juga lembaga keuangan syariah harus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan karakteristik tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, jika kita membahas mengenai apa sih dasar hukum dari lembaga tersebut. Nah, di lembaga syariah itu berlandaskan Al-Quran dengan hadis. Nah, sedangkan di lembaga keuangan konvensional itu dia lebih ke berlandaskan hukum positif negara dan prinsip ekonomi modern, di mana tanpa batasan agama tertentu. Nah, jika kita membahas mengenai sistem keuntungannya dari lembaga tersebut, di syariah itu menggunakan akad atau kontrak berbagi hasil ini. Nah, sedangkan di lembaga keuangan konvensional itu, dia lebih ke menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam kredit, tabungan, maupun pinjaman. Nah, di hubungan dengan nasabah oleh dua lembaga tersebut, di mana lembaga syariah itu hubungannya bersifat kemitraan, risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad. Nah, sedangkan di lembaga konvensional lebih ke hubungan lebih pada kreditur, debitur, di mana keuntungannya tetap ke pihak bank. Nah, selanjutnya itu jika kita pergi ke wilayah produk dari dua lembaga tersebut itu, di mana lembaga syariah itu lebih ke tabungan wadiah, deposito, mudharabah, pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, dan lain-lainnya. Sedangkan dari lembaga keuangan konvensional itu lebih ke tabungan, giro, deposito berbunga, kredit modal kerja, dan lain-lainnya. Sedangkan tujuan dari dua lembaga tersebut, di lembaga syariah itu tidak hanya mengejar profit tapi juga keadilan dan kesetaraan. Nah, sedangkan di lembaga keuangan konvensional itu dia lebih fokus utamanya adalah pada profitabilitas dan efisiensi ekonomi. Nah, pengawas syariah itu diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, sedangkan di konvensional itu diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Otoritas Keuangan Negara. Nah, lebih singkatnya itu di lembaga syariah itu lebih ke bagi hasil tanpa riba, sedangkan di konvensional itu lebih ke prinsip bunga, otoritasi profit tanpa batasan agama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa perbedaan dari akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi lembaga keuangan konvensional. Sekian dari saya, terima kasih.